Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bertemu lagi, kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami membawa hati kami untuk kami boleh memuji, kami menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Dan ketika kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memberkati kami, dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan
ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian, beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Biar ini menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan, bahwa yang terutama di dalam kehidupan kami Yesus, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Bawa hati kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, milikan nama Yesus. Yang terutama
menjadikan Engkau secara pribadi Tuhan sebagai Allah, Juru Selamat, penebus kami ya Tuhan. Engkau yang terutama. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Biarlah cinta kami Tuhan membuat Engkau juga mencintai lebih lagi kepada kami. Sungguh hati kami rindu akan Engkau. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu semakin dalam masuk di dalam hadirat-Mu, merasakan pribadi-Mu sendiri. Apapun kondisi kami mau bersyukur, sebab Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
dan dengan segenap jiwaku akan mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, segenap akal budi kami. Kami mau serukan, kami mengasihi-Mu, oh Yesus. Setiap kami, penuhi setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami, puaskan dahaga kami. Holy Spirit, oh Roh Kudus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa yang tahan berdiri di hadapan-Mu Tuhan? Tidak ada satu pribadi pun yang tahan akan hadirat-Mu. Kami rindu terus tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Sentuh hati kami, sentuh pribadi kami, roh kami, tubuh kami, segenap kehidupan kami. Karena kami mencintai Engkau dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat kasih setia-Mu yang senantiasa dinyatakan di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami rindu Tuhan untuk bertemu Sang sumber mata air kehidupan itu. Kami rindu untuk mendengar, mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Mari bajak tanah hati kami Tuhan, untuk semakin subur menerima benih firman, dan biarlah firman itu hidup di dalam hidup kami, menjadi daging dan bertumbuh berbuah lebat. Kami rindu Tuhan akan zaman Roh Kudus lebih lagi. Kau berikan hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman yang disampaikan oleh hamba. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia mengikuti worship night
Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa kehidupan di masa mendatang tidak semakin mudah. Ada seorang anak berkata, "Bu, kenapa sekarang kok sekolah tidak boleh? Ya. Kenapa sekarang ada banyak orang di berita-berita itu membunuh orang kok gampang?" Ibunya berkata, itulah sesuai dengan firman Tuhan bahwa hidup di akhir zaman ini tidak semakin mudah. Hidup di akhir zaman ini akan ada hal-hal yang seringkali membahayakan kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di ke depan sana. Namun firman Tuhan sudah memberikan penjelasan bagi kita bahwa kita mesti harus berhati-hati. Karena kita tahu bahwa kehidupan tidak semakin mudah, melainkan kehidupan ini akan menjadi semakin sukar. Tetapi sesukar apapun, mari kita bersama-sama untuk tetap belajar mengasihi Tuhan, sebab firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa apapun bisa menimpa kehidupan kita, tetapi Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada sesi worship naik pada malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan saya beri judul meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan. Kita membaca di dalam firman Tuhan Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-24. Yudas 1 ayat 24, demikian firman Tuhan. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas bagi kita. Yaitu bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama biarlah kita terus meneguhkan hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan, sebab Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil kita semuanya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan ya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Mengapa kita harus meneguhkan hati? Yang pertama, Tuhan yang sudah memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya, Dia yang sudah memanggil saudara dan saya dan memilih kita. Kalau pilihan saudara, kalau pilihan kita ini ternyata adalah benar di mata Tuhan, maka Dia akan terus meneruskan pilihan itu sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan ketika Dia memanggil lalu Dia memilih saudara dan saya ini, tidak lalu kemudian meninggalkan begitu saja. Tetapi Dia yang sudah memanggil saudara dan ketika panggilan itu dilanjutkan dengan sebuah pilihan, maka saudara dan saya terus akan dilanjutkan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang baik, meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai selesainya. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Dia yang memanggil kita, Dia itu setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan bahkan ketika kita ini kurang setia, Dia tetap setia. Ini alasan pertama mengapa kita perlu untuk meneguhkan hati mengasihi Tuhan. Karena yang pertama Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang telah memilih kita, Dia itu Allah
yang akan terus meneruskannya sampai pada selesainya. Bahkan ketika saudara dan saya kurang setia pun dia tetap setia. Itu alasannya. Mengapa saudara dan saya terus meneguhkan hati untuk tetap mempercayai, untuk tetap mengasihi Tuhan. Karena dia yang memilih saudara dan saya, dia setia. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan, meneguhkan hati mengasihi Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu. Jadi yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang kedua, apapun perjalanan hidup kita, yakinlah Tuhan akan menuntun kita dengan kekuatannya. Jadi yang kedua, mengapa kita harus meneguhkan hati? Sebab Dia yang memanggil kita, Dia menuntun senantiasa. Dia yang menuntun saudara dan saya, Dia yang menuntun orang-orang percaya terus menerus. Dikatakan Dia membawa kita. Membawa seperti apa? Dikatakan di situ membawa kita supaya tidak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu terus meneguhkan hati kita? Karena Dia yang memanggil kita itu setia. Menuntun kita terus menerus dari waktu ke waktu. Alasannya supaya kita tidak tersandung. Itu harapan daripada Tuhan menuntun Bapak Ibu, menuntun kita semuanya supaya kita tidak tersandung. Mungkin perjalanan itu akan penuh dengan air mata. Perjalanan Bapak Ibu penuh dengan kesusahan. Perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan, perjalanan kita dalam menjadi orang Kristen ada banyak kesusahan. Tetapi mari kita bersama-sama, sekalipun kita harus mungkin mengiring Tuhan dengan susah payah, kita mengiring Tuhan bahkan mungkin dengan berlinang air mata, tetapi mari kita bersama-sama, kita harus meyakini bahwa akhir daripada proses perjalanan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita di hadapannya. Yaitu membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan membawa kita. Tuhan menuntun kita. Sehingga dalam perjalanan yang berat, dalam pengiringan yang mungkin susah bagi saudara, mungkin Tuhan izinkan supaya saudara bisa belajar bahwa betapa bertanggung jawabnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ada satu cerita, sebuah mobil berat dengan membawa beban yang berat, karena mungkin supirnya ini agak mengantuk sehingga kemudian oleng dan menabrak trotoar, menabrak pinggir, dan ternyata pinggir itu adalah jurang. Nah, apa yang terjadi bahwa kepala daripada tronton ini sudah masuk. Dia sudah lewat daripada trotoar dan ternyata sudah, dalam bahasa Inggrisnya itu sudah mangklung.
Tetapi yang terjadi bahwa sopirnya yang dalam keadaan panik seperti itu, waduh jatuh ini. Ternyata hanya kepalanya saja yang berada di atas jurang itu. Karena ternyata beban yang diangkut oleh truk ini beban yang sangat berat, sehingga walaupun kepala daripada truk ini sudah berada di atas jurang, namun karena beban yang berat yang ada itu masih ada di jalan, sehingga truk ini tidak jadi masuk ke dalam jurang. Nah, lewat kisah ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selamanya bahwa yang namanya persoalan yang berat itu mencelakakan hidup kita. Tetapi bisa jadi bahwa mungkin persoalan yang berat diizinkan oleh Tuhan supaya saudara bisa belajar betapa berharganya tuntunan Tuhan, betapa berharganya kuasa Tuhan yang mampu untuk membawa saudara dan saya ini diselamatkan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu mengapa kita harus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan, sebab Dia yang memanggil kita, Dia menuntun kita senantiasa. Sekalipun yang harus kita lalui sekali lagi di tempat-tempat yang susah, saudara dan saya harus mengalami masalah, menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang berat. Tapi bisa jadi justru tantangan ujian yang berat itulah yang membuat imanmu, yang membuat kasihmu kepada Tuhan menjadi semakin indah dan luar biasa. Menyelamatkan kehidupan kita daripada kejatuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan? Yang ketiga, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan berkuasa menjaga. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang berkuasa menjaga kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam perjalanan iman kita di dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa kita tidak dibiarkan. Kita tidak ditinggalkan oleh Bapa kita. Alkitab mengatakan dengan jelas, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi yang ketiga, mengapa kita mesti harus meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang ketiga, Tuhan berkuasa menjaga. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yosua 1 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29. Dikatakan bahwa orang-orang yang ada di tangan Bapa, saudara dan saya yang dipegang oleh Bapa, tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Kenapa? Karena Dia berkuasa menjaga. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sesukar apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara,
Mari kita bersama-sama terus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan, sebab Tuhan berkuasa menjaga Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia Immanuel. Dia bekerja di dalam kita. Dan kita bisa dengan yakin berkata bahwa hidup kita dijamin oleh Allah yang berkuasa menjaga kita. Sampai semua rencananya digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi benar seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ada 3 hal yang perlu saudara dan saya benar-benar renungkan. Mengapa kita harus meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang pertama, sesuai dikasih oleh Tuhan, dikatakan Tuhan yang sudah memanggil kita untuk kita menjadi umatnya ini. Tuhan yang memanggil itu Tuhan yang setia. Yang kedua, Tuhan yang memanggil saudara dan saya seperti pada firman Tuhan ini, yaitu yang kedua, Dia yang memanggil kita, Dia menuntun senantiasa. Sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, teguhkan hatimu mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus meneguhkan hati? Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang berkuasa menjaga. Kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus dari waktu ke waktu kasihi Tuhan, cintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan jangan mau diganggu oleh model-model pencobaan yang terjadi dalam dunia ini yang membuat saudara dan saya mungkin bisa jatuh. Tapi dengan pencobaan, ingat, justru bisa jadi pencobaan-pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan hatimu. Maka mari kita bersama-sama jadilah dewasa, karena kedewasaan adalah ciri seorang mempelai. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang
syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, Yesus namanya. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan menyembah-Mu, kami meninggikan, mengagungkan Engkau, dan kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, lewat firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini, biarlah kami boleh benar-benar meneguhkan hati mengasihi Engkau. Karena Engkau yang memanggil kami adalah yang setia. Karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang menuntun kami. Karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang berkuasa menjaga kami. Dan sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap mencintai Tuhan. Dan biarlah kami menjadi semakin indah, menjadi semakin dewasa dalam pengirian kami kepada Tuhan. Nah, sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka, dan biarlah cinta-Mu senantiasa diwujudkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Mungkin memang ada persoalan, mungkin memang ada masalah, namun mereka masih tetap bisa merasakan damai-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus melindungi mereka apapun yang sedang menimpa kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu semuanya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Apapun yang ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, mungkin ada kerikil-kerikil, mungkin ada hal-hal yang mengganggu ketentraman, namun kami rindu Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kesukacitaan dalam keluarga. Dan hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberikan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Baik keberhasilan dalam rumah tangga maupun keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan selama mereka tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau buat kehidupan mereka, pekerjaan mereka menjadi semakin luar biasa. Berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus menopang mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang seperti janji firman-Mu, yaitu mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah kepadamu Tuhan untuk setiap apa yang terjadi, dan biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Beri Tuhan kepada setiap jemaat-Mu kasih yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka semakin terus terpelihara, terjaga di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau menjaga, menopang, menolong bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, presiden juga untuk kabinet, dan juga gubernur dan ke bawah Tuhan, sampai kepada RT RW. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka ketika mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan itu membawa mereka, memutus
memutuskan satu keputusan-keputusan yang benar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kembalikan gereja kepada posisi yang benar, yaitu menjadi pewarta-pewarta kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami meninggalkan tempat di mana kami baik yang ada di rumah kami mendengarkan secara online Tuhan. Kami berpisah dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan melindungi setiap kami. Tuhan menyinari kami dengan kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh terima berkat yang besar dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.